Hello everyone, welcome back to Malam Ini Berbagi. Kali ini aku pengen berbagi atau sharing dengan kalian tentang sesuatu hal yang dekat sama kita. Tapi kali ini aku tidak akan membahas ini sendirian aja, tapi juga dengan salah seorang teman yang berkompeten nggak? Ya mungkin lah ya. Mungkin berkompeten di bidangnya ya. Nah, kali ini aku membahas tentang bagaimana kita harus selektif dalam menggunakan sosial media. Kita perkenalkan bintang tamu kita malam ini yaitu Andreas Subagio. Tepuk tangan dulu. Iya. Aku manggilnya enaknya Andrew atau Bagio atau siapa? Bagio aja. Bagio aja. Bahagia selalu. Bahagia selalu. Sesuai dengan namanya. Iya betul. Nah, Oke, Bagio. Deg-degan nih, deg-degan. Deg-degan ya. Mau ditanya sama aku aja deg-degan gitu ya. Padahal ini musiknya sebenarnya agak lembut-lembut. Oh, iya. Kalian juga merasakan itu. Oke. Pertanyaan pertama tentang selektif bersosial media. Kalau Bagio sendiri, sosial media yang kamu pakai apa sih? Nah, sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Ya kayak anak-anak milenial zaman sekarang itu. Nih, anak menteng ya. Iya. Betul, apa aja? Anak-anak lo gue ya. Anak-anak lo gue, apa Kalau aja? aku yang pakai itu, yang pertama paling lama itu Facebook, Facebook. Twitter, Mm-mm. Instagram. Mm-mm. Habis itu YouTube. Ya. Itu kan tadi sosial media yang kamu pakai. Facebook udah berapa lama pakai? Facebook sejak 2000 itu SD mungkin ya, Facebook itu. What? SD? Tinggal. Oke. Tenang, SD. Jawabannya memukau sekali. Aku SMP kelas 3. Yuk lanjut. Kalau Twitter dari kapan? Twitter itu sejak 2014 mungkin. 2014. Oke. Tapi followernya udah ini banget ya. Gue dari 2010 tuh masih 3000 berapa gitu ya. Terus oke, Instagram mulai kapan? Instagram itu mulai SMP. Mulai SMP. SMP Iya, kelas berapa kira-kira? 2016 kah ya? 2016. Waktu itu SMP atau SMA ya itu? Heeh. Pokoknya gitulah. Ya mau masuk SMA lah mungkin. Oke, YouTube. Atau cuma punya akun Gmail terus kamu bikin YouTube. Betul. Bikin YouTube terus ya karya apa yang ada itu ya tak masukin Oh, aja. iya, oke. Betul. Betul sekali. Nah, menurut kamu ini sosial media ini pasti berguna dong. Nah, gunanya sosial media buat kamu di kehidupan sekarang ataupun kehidupan yang dulu tuh apa sih fungsi sosial media buat kamu? Dulu sampai sekarang ya. Dulu sampai sekarang. Kalau dulu itu yang pertama itu buat hiburan. Buat hiburan. Pengennya itu juga cuma buat hiburan. Mm-mm. Karena kan udah stres ngerjain tugas banyak tugas, ya hiburannya sosial media. Heeh. Terus mengomentari orang-orang. Mengomentari orang-orang. Berarti Anda itu Iya. Gitu. Netizen jahat. Iya, gitu ya. netizen jahat. Oke. Aku dulu juga ya kadang kalau lihat media sosial itu iri. Irinya kenapa? Kok bisa sih mereka seperti itu? Kok aku nggak bisa ya? Ya, follower mereka segitu. Ya. Oke. Mereka kok bisa main-main, sini kok enggak. Oh iya. Kadang ada rasa iri. Terus kadang kok mereka kayak lebih bahagia, tapi kan ya aku udah bilang seperti itu, berarti kan menandakan aku itu iri. Iri bilang bos. Jadi kadang media sosial itu ya salah guna kan salah dulu. Jadi ya memandang itu ya negatif kadang kalau memandang orang lain. Jadi pengen komentar terus. Pengen komentar ya. Jadi kamu tuh nggak bisa menahan ya. Iya. Kayak dulu. Jadi kayak. Iya. Ya emang otomatis kalau media sosial untuk hiburan. Yang kedua sekarang kan media sosial ya banyak informasi. Tapi juga informasi itu juga harus diserap dengan baik-baik karena ya banyak hal informasi itu ya kadang nggak bener juga. Tuh. Kadang ya nyeleneh. Nyeleneh. Tapi ya tetap kita saring informasi disaring apa yang ya. ada. Terus juga sebagai apa ya? Untuk cara berkreatif lihat orang itu. Jadi mereka itu seperti ini, bisa seperti ini. Oh berarti kita juga bisa. Jadi kayak ada inspirasi dari orang lain. Ada lagi nggak? Kalau bagiku juga media sosial itu sebagai media untuk mengekspresikan diri. Ekspresinya kayak apa tuh? Bisa lo di share lo. Emang by the way,
Facebooknya apa Facebooknya? Biar di follow, biar di iya. biar di add. Andreas Subagio. Andreas Subagio. Subagia. Oke, itu Pakai Facebooknya. Terus kalau IG-nya. IG-nya dulu. Ya IG-nya Andreas_Subagia. Oke, Andreas_Subagia. Aku nggak mau nanya Twitter sih. Iya. Gue tahu sih Twitternya apa. Dan gue paling ini sih. Jadi berat aku, tapi aku harus tanya. Udah profesionalitas podcast ya. Back Twitter kamu apa namanya? Andreas Subagia. Iya. Itu official. Official ya. Gak usah disebutin nama username-nya. Nanti lu bakal nemu sendiri ya. Oke. Udah make sosial media lama dan sebagainya. Menurut kamu gimana sih pandangan kamu tentang selektif menggunakan sosial media? Ya, selektif menggunakan sosial media. Tentu itu selektif itu berhubungan dengan hal yang positif harusnya ya. Betul. Nah kalau itu tadi yang pertama, karena ketika kita melihat sosial media itu kita tidak boleh iri. Betul. Kita tidak boleh membandingkan dengan orang lain juga. Oh iya, oke, siap. Karena pengalamanku ya, Iya. kadang aku lihat sosial media kok mereka tuh lebih bisa beli ini, beli itu. Kadang ya secara hasil manusiawi aku juga pengen loh. Beli ini, beli itu, kok aku nggak bisa kebeli. Terus nggak bisa apa? Nggak bisa membeli Nggak barang bisa itu. membeli, bukan nggak bisa kebeli. Oke. Salah ya. Oke, Kawan. oke. Salah ya sahabat. Next. Salah ya sahabat ya, salah ngomong. Baik, next. Jadi yang pertama itu ketika bersosial media juga nggak boleh membanding-bandingkan. Oh aku nggak punya, oh aku lebih sombong, wah kita lebih punya. Terus ya mending ya kita kalau mau bermedia sosial ya dengan cara yang baik-baik. Kalau kita tujuan kita ya mau ngepost bukan untuk pamer tapi untuk berkarya, ya itu menurutku ya juga tujuan yang baik. Makasih ya. Kok makasih ya? Kalau bagiku kadang ada nih juga teman-teman, kadang ada yang komentar juga, wah demi apa pamer apa pamor. Nek bagiku sendiri ya sudahlah, mereka bilang seperti itu kan mereka yang menilai. Kita sendiri ya kita mau berkarya, kita mau mengekspresikan diri, ya itu tujuan kita, tujuan baik kita, ya maka ya udah kita jalani apa aja, jalani apa adanya. Jadi nggak usah mikir orang lain. Ya boleh kita terima kritik saran mereka, yang baik juga bisa diperbaiki. Jadi menurutku ya kita tetap jadi diri kita sendiri. Terus ketika kita di media sosial kita bisa berkarya, apa yang bisa kita berikan pada banyak orang. Entah itu ya hiburan atau joget-joget tiktokan tuh. TikTok. Berkarya TikTok. Oke. Oh iya, nama TikToknya apa? Bentar dulu, nama TikToknya apa? Aku soalnya update banget sih. Kalau TikTok aku lupa namanya. Oh, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Kamu tidak pernah lupa untuk membuat itu. Aku sampai bingung loh. Oke. TikTok aku benar-benar lupa karena apa ya, lupa namanya, karena kan lama udah gak bawa HP. Ya besok lah kalau ada kesempatan bawa HP. HP ini ya yang buat rekam ini ya. Gue masukin TikTok deh. Serius. Nah itu. Jadi ya kita mau berkarya, selektifnya. Terus jangan terlalu banyak kita menilai orang lain di media sosial. Kayak kata Bunda Teresa. Enggak, Bunda Teresa itu ya menurut saya itu sangat menginspirasi bagi saya, karena Bunda Teresa itu mengatakan jangan terlalu banyak menilai orang lain. Nanti itu tidak ada waktu kita untuk mencintainya. Asik. Jadi aku juga menerapkan itu sih. Ketika kita banyak menilai orang lain tuh ya kita pasti nanti tidak ada waktu untuk mencintainya. Ya kan kita sesama itu juga harus saling mencintai kan, ciptaan Tuhan, bro. Oh iya, Adam dan Hawa. Jadi kayak ini contohnya. Yang sekarang viral-viralnya itu ya tit itu kan ya. Apa tit? Aku bukan itu. Aku bukan boneka itu. Aku sebenarnya nggak setuju kalau banyak orang yang membuli. Kenapa? Ya ini karena apa ya? Kalau kita itu nggak mau melihat orang itu, ya udah nggak usah dilihat, nggak usah di follow. Ya udah kalau nggak mau lihat ya nggak usah diperhatikan lah. Kenapa kalau kita benci malah semakin ingin itu mengikuti? Nah itu loh, aku juga kadang bingung, miris juga kan, kasihan juga dengan orang itu, karena kan ketika kita dibully juga nggak enak tuh rasanya. Nah kalau bagi saya itu ya
tentang itu kan aku bukan boneka itu menurut saya itu ya kalau dia mau berkarya ya is okay, no problem gitu loh. Terus kok kenapa kok banyak orang ngejudge yo wis toh nek kue pengen apa namanya pengen membuli ya hentikan itu loh, nggak usah terlalu banyak. Aku juga nggak boleh terlalu banyak, dikit boleh. Gitu. Oke. Jadi ya dikit juga apa-apa sih, tapi karena terlalu banyak jadi juga nanti jadi orang minder kan. Masing-masing kan punya kepribadian masing-masing, punya kelebihan kekurangannya. Ya kita positive thinking aja. Oh, dia itu mau berkarya, ya sudah kita nikmati karyanya. Kalau ya itu ketika kita banyak membuli itu akhirnya kita jadi orang yang pendendam. Nggak baik toh. Nggak baik. Aku juga merasakan sih ketika aku banyak membuli kok aku malah semakin mengikuti ya. Oh jadi kamu juga suka bully. Terus aku memang disadarkan itu karena video itu kan kok banyak orang membuli ya ternyata ya. Kalau aku di posisi dia itu bagaimana? Kita harus melihat hal yang baiknya. Nah ada lagi sosial media itu kan juga kadang kita lihat itu banyak konten-konten negatif ya. Konten negatif. Yang menggoda. Oke. Contohnya kalian bisa cari sendiri. Iya banyak ya. Yang besar-besar itu kadang yang seksi-seksi atau mungkin yang vulgar juga. Di Twitter itu kan banyak sekali. Banyak ya. Hashtag bla 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 ya pasti trending. Apa sih kamu suka nyari kok pasti ya? Trending pasti itu ada di hashtagnya itu. Entah kenapa ya emang itu realitanya. Tapi ya itu tergantung dari kita sendiri. Kita tinggal kayak mau ngepost apa enggak. Tinggal kita mau menghentikan itu apa kita mau terjun untuk melihat itu ya itu terserah kita terasa masing-masing. Ya tinggal mengendalikan diri itu bagaimana biar bersosial media itu ya nggak hanya negatif terus ya kita cari positifnya juga gitu. Keren banget. Ini memang pakar. Jadi besok akan menjadi salah satu bagian dari Komsos Keuskupan Agung Semarang gitu ya. Bersama saya. Tapi saya media pewartaan ya. Media perwartaan. Iya karena gini, pewartaan zaman sekarang itu juga penting. Karena kan ya kita nggak boleh mengelak bahwa media sosial itu mungkin buruk atau gimana ya. Emang zaman sekarang itu media sosial itu penting bagi banyak orang. Mungkin banyak orang juga menggunakan media sosial. Makanya kita tuh ya sebagai calon imam. Iya sebagai sekali. Calon imam ya bagaimana juga berpikir kreatif. Karena mereka juga menikmati media sosial, maka kita juga bisa pewartaan lewat media sosial gitu. Apalagi di di situasi pandemi corona ini. Itu kan penting juga. Betul sekali. Pewartaan di tengah pandemi corona. Nah, kalau aku tanya, pesan-pesan yang bakalan kamu sampaikan kepada netizen di luar sana mungkin atau fans gak ya? Lebih kayak pengguna sosial media di luar sana, kamu mau kasih pesan apa? Halo para kawan-kawan, sahabat. Halo sahabat itu. Iya, aku juga ternyata tertarik dengan kata sahabat. Jadi bukan apa-apa, emang sahabat itu tuh menunjukkan kita itu dekat satu sama lain. Pesannya itu yang pertama, yang awal tadi, jangan banding-bandingkan antara aku dengan dirinya. Dirinya. Karena ya kita itu punya kelebihan kekurangan masing-masing. Belum tentu orang yang memposting itu tuh juga seperti itu. Jadi ya kita jadi diri sendiri aja, nggak usah aku pengen seperti itu, pengen gayanya seperti itu. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri aja susah ya kan? Mau jadi orang lain gitu susah dong. Sarannya juga kita ya berusaha untuk kreatif dalam media sosial. Terus juga jangan sebagai hiburan saja media itu. Cari-cari informasi banyak hal. Karena sekarang cari informasi juga gampang kan. Apapun pasti ada. Apalagi di YouTube itu kan banyak informasi. Untuk jaga pola kesehatan juga ada. Pola kesehatan. Tentang dunia ada. Tentang corona kita harus juga update. Stay at home, di rumah aja. PSBB, new normal. Bahasanya itu mulu ya. Terus juga jangan membuli. Ya mungkin itu ya manusiawi lah ya kita. Kalau nggak membuli mungkin rasa sepoh
Sepoh. Aduh ada asapnya nih. Gak. Kita nggak lagi ngapa-ngapain, kita cuman ini aja podcast aja sih. Nggak mungkin dong. Mungkin ada hambar gitu ya kalau nggak ada. Gitu ya. Nggak ada rasan-rasan. Bagai sayur tanpa garam. Kurang enak, kurang sedap ya kan. Oke. Jadi ya menurut saya ya gunakan sosial media dengan baik-baik. Baik-baik gimana? Ya tadi mau berkarya, terus jangan membuli. Terus ya berpikiran positif bahwa sosial media itu ya pasti dapat mengembangkan kita untuk menjadi pribadi yang baik. Dan ingat, kadang sosial media itu juga, ini pengalaman saya, sosial media itu bisa menjauhkan kita dari yang orang terdekat, apalagi keluarga. Pasti di rumah itu kita ya pegang HP terus, apalagi di pandemi ini mungkin ya kita lebih banyak pegang HP. Nah itu ya kita jangan melupakan bahwa keluarga orang terdekat itu juga penting untuk kita ajak ngobrol. Betul. Jadi HP itu bukan segalanya. Diajak podcast. Ya sosial media lah. Ya, betul. Ya boleh lah kita gunakan, tapi kita juga harus ingat orang-orang sekitar kita. Cintai juga orang-orang sekitar kita. Oke. Kalau kamu nggak suka sosial media, hapus semua sosial media. Aku pasti nggak bisa sih dengan sosial media. Sama. Karena kita masih sangat butuh. Oke. Kamu hafal lagu Gemintang Hatiku gak? Apalah. Kita akan menutup podcast kita pada malam hari ini. Kan kita nih temanya adalah malam ini berbagi. Ini jam berapa sih? Jam 8 ya? Iya. Kita bakalan menyanyikan Gemintang Hatiku yang lagi hit. Semoga podcast ini jadi nomor 1 di YouTube. Berharap ya. Betul ya. Agak fals nggak apa-apa lah ya. Kita Kita berkarya mulai aja. dari apa nih? Hati ini. Iya. Podcast apa sih ini? Campur-campur. Oke. Ya, Pak. 1, 2, 3, 4. Hati ini terbius candu asmaramu, namamu melintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku, senyumanmu oh kasih hiasi bingkai asmaramu, namamu melintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku. Selamanya. Ya, sampai jumpa. Yeay, Tuhan berkati.